Haleluya. Sungguh bahagia rasanya ketika kami boleh bersua kembali dengan Bapak Ibu semuanya dalam keadaan sehat, semua karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Siapkan seluruh hidup kita, seluruh hati kita. Jangan lewatkan momen yang indah ini untuk menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita tunduk kepala sejenak. Kita siapkan segenap kehidupan kita hanya pada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami boleh melangkahkan kaki kami ke tempat ini Tuhan, bukan oleh karena kekuatan kami, bukan oleh karena kegagahan kami, tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan yang Tuhan limpahkan atas segenap kehidupan kami. Terima kasih untuk hari-hari yang boleh kami lalui Tuhan. Penyertaan-Mu sungguh sempurna atas hidup kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian pula terlebih Engkau lagi Tuhan begitu mengasihi di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Biarlah semuanya boleh layak dan berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kita akan pujian ini dengan segenap hati kami. Seperti Bapa sayang anaknya. Tak
hadirat Tuhan dalam segenap kehidupan kita. Seperti seorang Bapa yang begitu mengasihi anak-anaknya, tidak pernah sekalipun Bapa meninggalkan kita. Dia memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Tidak ada Bapa yang memberikan uang kepada anak-anaknya ataupun bantu ketika anak-anaknya meminta roti. Dia memberikan yang terbaik di dalam segenap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Kami tidak sanggup berjalan seorang diri tanpa Engkau. Kami membutuhkan Engkau Tuhan dalam segenap kehidupan kami. Pegang tangan kami Tuhan dengan tangan Tuhan yang kuat, supaya kami boleh menjalani hari-hari kami bersama Engkau dengan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah sahabat kami, Engkaulah penyelamat dalam hidup kami. Kami siap untuk memuji Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Kami yakin dan percaya hadirat-Mu nyata atas tempat ini Tuhan, atas pribadi yang merindukan Engkau, yang merindukan hadirat-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Dalam puji syukur hormat kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami sambut saat hari ini kebersamaan kami bersama Engkau. Haleluya, amin, haleluya. Sungguh luar biasa kasih kemurahan Tuhan atas segala kehidupan kita. Haleluya. Ketika musuh ada di depan kita, di sebelah kanan kiri kita, di muka belakang kita, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena Allah yang menopang segala kehidupan kita. Haleluya. Dengan sukacita kita angkat pujian meskipun musuh di depan kita. Haleluya. Haleluya. Bersama
boleh terkasih dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita buka hati kita buka segenap kehidupan kita di hadapan Tuhan. Jangan ada yang kita sembunyikan di hadapan-Nya. Haleluya. Dialah yang mengasihi kita, Dialah yang setia, Allah yang peduli atas segenap kehidupan kita. Kita buka hati kita lebar lebar untuk setiap firman yang akan kita dengarkan saat pagi hari ini.
kepada Tuhan Yesus Raja segala Raja, Juru Selamat, penebus kami yang hidup, kepada Bapa yang memelihara kami, yang senantiasa menolong kami, menyertai dan juga memberkati kami, kepada Roh Kudus yang senantiasa memberikan kekuatan penghiburan di saat kami menjalani setiap pergumulan dan beribadah. Terima kasih. Pagi hari ini kami bersukacita sebab Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami dikuatkan karena kami memiliki Allah yang dahsyat, yang luar biasa, pencipta langit, bumi, alam semesta, yang juga hadir dalam hidup kami, bahkan tinggal di dalam diri kami melalui Roh Kudus. Pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Kau membuka hati pikiran kami. Dengan rendah hati kami akan menerima pengajaran-Mu, menerima firman-Mu. Biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang ditanami oleh firman-Mu, sehingga berbuah berlipat-lipat ganda, dan kami menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu yang akan bertugas menyampaikan, kiranya Tuhan urapi, sucikan, kuduskan, dan layakkan. Biarlah apa yang keluar dari mulutnya adalah benar-benar hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah mempercayakan pemberitaan firman kepada kami, dan saya sangat senang sekali bisa berada di tengah Bapak Ibu Saudara untuk memberitakan firman Tuhan, untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan. Pagi hari ini sebelum saya membaca kebenaran firman Tuhan, saya akan menyampaikan sebuah cerita. Beberapa hari yang lalu saya membaca sebuah subjudul buku. Dalam buku itu tertulis seperti ini: memperjuangkan pengakuan dan ketenaran justru akan membelenggu hidupmu. Sekali lagi saya ingat kata-kata itu, memperjuangkan pengakuan dan ketenaran itu justru akan membelenggu hidupmu. Nah, saya baca kemudian di sana diberi keterangan bahwa kita akan lelah ketika kita itu berjuang untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain. Karena sebenarnya pengakuan atau pujian atau dalam istilah kerennya itu rekognisi itu tidak perlu diperjuangkan. Tetapi ketika kita melakukan sesuatu dengan tulus, kita melakukan sesuatu dengan sukacita, dengan penuh kegairahan, pasti buah yang akan kita terima adalah pengakuan dari orang lain, pujian dari orang lain, bahkan pujian dari Tuhan. Dan itu hanya sebagai sebuah efek samping, bukan tujuan utama. Jadi tujuan utama adalah kita hidup benar, kita melakukan hal yang seharusnya kita lakukan dengan baik, dengan sukacita, dengan benar, dengan penuh passion, sehingga apa yang kita kerjakan itu menjadi berkat bagi orang lain. Dan tidak perlu berjuang bagaimana kita memperoleh pengakuan itu dari orang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya prinsip ini tidak asing bagi orang-orang Kristen. Contoh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah melakukan hal yang sungguh luar biasa dari sisi kasih yang tidak terbatas kepada manusia yang berdosa ini, tanpa harus memperjuangkan pengakuan. Nah, dia rela menjadi sama dengan manusia.
mengosongkan dirinya, segala kealahannya dilepas. Bahkan dia ditolak oleh bangsanya sendiri, dia dihina, dia dinudai, dia dilecehkan, dia ditolak. Tetapi dia tidak memperjuangkan pengakuan itu. Dia melakukannya dengan tulus apa yang diminta oleh Bapa sampai tugas itu selesai. Nah, barulah nama di atas nama, segala nama dikaruniakan kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Segala lutut bertelur lidah mengaku bahwa Dia Tuhan, Juru Selamat, Penguasa. Nah, kenapa ini penting Bapak Ibu saya sampaikan? Karena hari-hari ini, apalagi di dunia medsos, dunia komunikasi yang sangat cepat berkembang, itu kadang membuat kita terus berjuang, haus akan apa itu sebuah rekognisi, apa itu sebuah pengakuan, apa itu sebuah pujian bagi orang lain. Nah, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang berisi bagaimana Tuhan Yesus rela mati bagi kita, tetapi juga bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan karakter, teladan attitude, teladan sikap bagi umat tebusan. Nah, mari kita buka Alkitab kita dalam Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Sebenarnya bisa kita baca semuanya Filipi 2 dari ayat 1. Tetapi kita akan potong saja supaya tidak terlalu lama dan kita harus menghemat waktu karena pandemi ini. Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan akan saya baca. Filipi 2 ayat 5, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Katakan amin, saudara. Amin. Nah, Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini, mengambil apa yang diajarkan oleh Tuhan dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, akan saya beri pengantar konteks ayat ini. Jadi Rasul Paulus itu memberikan nasihat kepada jemaat di Filipi karena terjadi perpecahan. Di sana Paulus menasihati di ayat-ayat sebelumnya supaya jemaat itu sehati, sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, tapi jemaat supaya ada kesatuan di gereja. Hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama dari dirinya sendiri. Jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi juga kepentingan orang lain. Nah, itu konteksnya. Jadi gereja yang ada di Filipi, jemaat yang di Filipi itu ada persoalan perpecahan akibat jemaat-jemaatnya hanya mementingkan diri sendiri, mencari puji-pujian sendiri, egois seperti itu.
Nah, dari peristiwa persoalan ini Paulus memberi nasihat, contohlah Tuhan Yesus, Tuhan kita, ya. Cara berpikirnya seperti Tuhan Yesus, cara memiliki perasaannya seperti Tuhan Yesus. Yang seperti apa sih memiliki pikiran dan perasaan seperti Tuhan Yesus? Ya, walaupun dalam rupa Allah, meskipun dia Allah, tidak menganggap statusnya sebagai anak Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, dikukui, dipegang teguh, dipertahankan. Tetapi justru dia mengosongkan diri, bahkan mengambil rupa sebagai hamba. Bahkan dia merendahkan diri, taat sampai mati di kayu salib. Jadi Allah yang luar biasa, pencipta langit bumi, mulia, kudus, agung, itu rela menanggalkan semuanya itu, predikat itu, untuk menjadi sama dengan manusia, menjadi hamba, bahkan dihina, dan puncaknya adalah dipermalukan di kayu salib demi untuk mengasihi manusia, menebus kita dari dosa dan maut. Nah, oleh karena itu Allah mengaruniakan nama di atas nama. Ya, jadi yang harus kita teladani adalah sikap Kristus yang rendah hati, sikap Kristus yang tidak mempertahankan keilahiannya, tapi mengosongkan dirinya, tampil sama seperti manusia. Nah, mengosongkan diri itu bisa saya jelaskan seperti ini, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa memahami maknanya. Ya, kalau Bapak Ibu orang tua yang sudah punya anak, misalnya 2 tahun atau 1 tahun, dia tidak akan berbicara, orang tua tersebut tidak akan berbicara, berkomunikasi dengan cara orang dewasa, seperti kepada orang dewasa. Tapi pasti dia akan berbicara, bertindak seolah-olah dia seperti anak kecil. Dia akan bermain, ya, orang tuanya itu akan berkata yang lucu-lucu, bahkan cedal, pelok, dan sebagainya. Seperti anak kecil itu, dia rela meninggalkan kedewasaannya itu demi supaya bisa berkomunikasi dengan anaknya yang masih kecil. Mungkin dia akan bertindak, bermain, peta umpet, ya, dia bertindak sebagai hewan, binatang atau apa, sehingga sangat lucu dan itu sebenarnya tidak pantas bagi orang dewasa untuk bertindak seperti anak kecil. Tetapi demi kasihnya untuk bisa berkomunikasi, mendampingi anak tersebut, sehingga orang tua rela melakukan hal-hal yang konyol seperti anak kecil itu ilustrasinya. Nah, sehingga apa, Bapak Ibu Saudara, kita akan mengambil hal yang sangat penting, pelajaran rohani dari Filipi 2 ayat 5 sampai 11 ini menjadi sebagai apa istilahnya, pedoman, prinsip dalam kehidupan orang Kristen, terutama di gereja-gereja zaman sekarang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kenapa persoalan ini saya angkat? Ya, memperjuangkan pengakuan, memperjuangkan ketenaran hari-hari ini menjadi hal yang sangat disukai manusia. Kita tampil, kita berbicara, kita bertindak supaya diakui bahwa kita hebat, supaya diakui bahwa kita itu berarti, supaya diakui bahwa kita itu pinter, kita itu baik, dan sebagainya. Dan itu justru membuat kita lelah, justru membuat hidup kita itu terbelenggu, justru membuat hidup kita itu tidak tenang. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Jelas ini tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan dari ayat-ayat tersebut bahwa sebenarnya yang namanya reward, hadiah,
itu hanya bisa kita dapatkan, pujian dari Allah, pengakuan dari manusia, ketika kita justru tidak memperjuangkan supaya mendapatkan itu, tetapi kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan sungguh-sungguh dan serius, dan reward pujian itu hanya sebagai efek, bukan tujuan. Nah, itu yang harus kita pegang pada saat-saat ini, ketika manusia itu haus akan pengakuan, haus akan pujian. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, ada beberapa hal yang harus kita cermati dari ayat ini. Teladan apa yang dapat kita ambil dari Paulus yang memberi contoh Tuhan Yesus Kristus. Nah, yang pertama adalah Bapak Ibu, memang ajaran Kristus itu ajaran yang sangat bertolak belakang dengan keinginan manusia. Keinginan Allah itu memang sangat tidak sama dengan keinginan manusia. Jalan Tuhan bukan jalan kita, pikiran Tuhan bukan pikiran kita. Bagaimana bisa kita memahami firman Tuhan bahwa kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka. Bagi manusia kebanyakan hal itu adalah tidak mungkin. Bagaimana kita bisa mengampuni 70 kali 7 kepada saudara yang berbuat dosa atau yang menzalimi kita? Sangat tidak masuk akal. Nah, tapi disitulah letak kekristenan. Bagaimana kita bisa memberikan pipi kiri kita ketika pipi kanan kita ditambah? Disitulah sebenarnya inti ajaran Kristus yang telah memberikan teladan dengan cara rela menjadi manusia, sama seperti hamba, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, pertama adalah kita semua ingin menjadi berkat. Kita semua ingin dikenang Tuhan karena apa yang sudah kita lakukan. Nah, untuk menjadi berkat, kita memang harus istilahnya mengosongkan diri kita. Kita harus tidak memikirkan harga diri kita. Saya ingat firman Tuhan, biji itu akan menjadi pohon yang luar biasa besarnya dan berbuah jika dia jatuh ke tanah dan kemudian terkubur, baru akan menjadi buah atau pohon yang besar. Demikian juga bahwa pengosongan diri kita tidak perlu menonjolkan hal-hal apa yang kita miliki, predikat kita, karena tujuan kita bukan itu. Termasuk harga diri kita, termasuk apa yang kita miliki, status sosial kita, derajat pangkat, bahkan gelar kita, itu tidak perlu kita pikirkan dulu. Tetapi justru yang kita lakukan adalah menanggalkan itu semua. Nah, ketika kita mempertaruhkan harga diri kita dalam hal-hal tersebut, kita belum bisa akan menjadi berkat bagi orang lain. Kita belum bisa akan berdampak, hidup kita berdampak bagi orang lain. Saya umpamakan, bayangkan ketika Kristus pasti tetap mempertahankan bahwa dia anak Allah yang agung, yang suci, mulia, dan dia menolak untuk dicerca, untuk dihina, bahkan untuk
dipermalukan di kayu salib, hidup Kristus tidak akan berdampak bagi umat manusia yang berdosa, yang harus ditebus hidupnya dari dosa dan maut. Sederhana Bapak Ibu. Nah, ini yang susah kita lakukan karena hari-hari ini pengakuan, ujian, apalagi di era digital semacam ini menjadi sangat didambakan manusia. Paulus tadi menulis jemaat-jemaat itu mencari kepentingannya sendiri, gila hormat, gila puji-pujian dan sebagainya. Nah, justru ketika itu dilakukan, saudara, kita justru tidak akan menjadi berkat. Bahkan akan dirasani sombong, bahkan dirasani belagu, bahkan orang akan tidak menganggap. Nah, itulah teladan Kristus yang pertama, mengosongkan diri. Jadi kita tidak perlu berjuang mempertahankan status, pangkat, derajat, gelar, kekayaan dan sebagainya. Kalau itu yang kita pikirkan, kita akan mudah tersinggung, kita akan mudah sakit hati dan justru tidak menjadi berkat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang tidak mudah apa yang disebut dengan rendah hati, tidak terlalu mementingkan harga diri, tetapi sebenarnya buahnya itu sungguh luar biasa. Nah, saya punya ilustrasi Bapak Ibu, saya membuka channel YouTube belajar praise and worship dari seorang namanya Don Moon. Dia pencipta dan penyanyi lagu-lagu rohani yang luar biasa dari Amerika Serikat. Nah, dalam video YouTube tersebut dia menulis judul pelajaran bagi para musisi gereja, penyanyi atau musisi gereja, terutama musisi. Judulnya adalah Do Not Overplay. Kalau saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jangan overacting kalau main dalam sebuah grup musik. Nah, itu berbicara apa Bapak Ibu Saudara? Kadang dalam grup musik tersebut ada salah satu musisi yang ingin diberi pujian, diberi rekognisi dengan cara bermain melebihi apa yang dia ditugaskan. Ya, kalau di sini tidak, semuanya kompak. Dia tidak bisa bermain dalam kelompok, tetapi dia bermain sedemikian rupa hingga audiens itu bisa fokus pada dia, bukan pada grup musik tersebut. Nah, ini yang disebut do not overplay. Nah, ini berjuang, salah satu musisi berjuang supaya mendapatkan ketenaran. Nah, itu justru apa saudara? Grup musik tadi justru tidak menjadi berkat karena permainannya didominasi oleh salah satu alat musik, bahkan sehingga jemaat pun tidak konsentrasi kepada harmoni kelompok musik tersebut. Nah, itulah yang disebut mengosongkan diri, rela tidak tampil menonjol demi grup tersebut, demi jemaat yang menikmati hadirat. Nah, itu pelajaran pertama Bapak Ibu Saudara. Nah, sering itu terjadi dalam kehidupan kita, entah kita pegawai, staf, entah kita ya orang biasa dalam masyarakat, tetangga, perumahan, entah kita dalam gereja. Kadang-kadang kita berjuang untuk mendapatkan hal itu. Bagaimana kita di medsos sering mungkin posting hal-hal yang sebenarnya saudara? Itu sifatnya meminta pengakuan bahwa kita ini hebat, sering terjadi. Nah, itu tidak perlu. Dalam prinsip Kristen, pujian, pengakuan itu adalah efek samping
Tujuannya bukan itu. Tujuannya adalah hidup kita menjadi berkat seperti Tuhan Yesus Kristus. Ketika dia menyembuhkan orang kusta, dia selalu berpesan atau menyembuhkan orang sakit, jangan beritahukan kepada siapa-siapa. Kenapa saudara? Karena ketika Tuhan Yesus, karena murid-muridnya memberitahukan kesembuhan itu kepada orang banyak, dia akan menjadi tenar dan pelayanannya justru terhambat. Tetapi ketika dia diam-diam melakukannya, justru dia menjadi berkat. Karena tujuan Yesus adalah bukan ketenarannya. Tujuan Yesus adalah memberitakan kabar baik, jalan keselamatan. Jadi intinya adalah, substansinya adalah bagaimana dia menjadi berkat, bukan bagaimana dia terkenal. Tuhan Yesus juga pernah berkata dalam khotbah di bukit, ketika kita memberikan sesuatu dengan tangan kanan kita, jangan biarkan tangan kiri kita terlihat. Jadi biarlah pujian itu berasal dari Bapa, dan itu hal yang tersembunyi. Nah, ini yang menjadi teladan yang harus kita lakukan. Bapak Ibu, kita buka Amsal 27 ayat 2. Salomo sudah menuliskannya beribu-ribu tahun yang lalu. Demikian firman Tuhan. Mungkin kita mulai ayat yang 1 saja. Amsal 27 ayat 1 dan 2. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena kau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kanjeng Nabi Sulaiman sudah menulisnya 1000 tahun sebelum Yesus mengatakan, sebelum Paulus menuliskannya kepada jemaat di Filipi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita semua suka menjadi berkat bagi orang lain. Nah, untuk syarat menjadi berkat, kita tidak perlu mengejar efek sampingnya, yaitu pujian, pengakuan dari orang lain. Pengakuan itu akan mengikuti buah yang kita hasilkan. Ketika kita melakukan sesuatu dengan baik, dengan tulus, dengan sukacita, dengan kebenaran, efek samping itu pasti mengikuti. Jadi justru yang diperjuangkan bukan pengakuannya dari orang lain, tetapi apa yang kita lakukan. Itu pelajaran pertama Bapak Ibu, sehingga kita bisa mengosongkan diri seperti Tuhan Yesus Kristus, tidak mempertahankan apa harga diri kita dan sebagainya. Yang kedua adalah mari kita fokus dalam hidup ini kepada tujuan, bukan berkat. Kita sebagai orang Kristen diciptakan untuk apa? Setelah kita diselamatkan, kita diperbaharui hidup kita oleh Roh Kudus, kita berjuang bersama Tuhan, rela serupa segambar, sehingga kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, banyak orang Kristen gagal dalam kehidupannya karena salah fokus, salah tujuan, gagal prioritas. Saya ilustrasikan, adik-adik yang kuliah, ada yang DO, ada yang lama sekali kuliahnya, karena tujuan kuliah bukan lulus, tetapi sesuatu yang lain. Nah, demikian juga orang Kristen. Tujuan hidup adalah menjadi seperti Kristus, karakternya, dan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan justru saudara, mencari popularitas, mencari kesenangan diri, mencari berkat. Ketika Tuhan Yesus melihat muridnya khawatir akan
hidup ini Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah. Yang justru menjadi prioritas kita adalah bagaimana kerajaan Allah itu hadir dalam kehidupan. Bagaimana firman itu menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Bagaimana kita terus rindu bersekutu dengan Tuhan. Bagaimana kita terus hari demi hari diisi dengan doa, dengan firman, dengan pujian penyembahan. Disitulah buah nanti akan dirasakan. Berkat itu akan dirasakan oleh orang lain. Tidak perlu memperjuangkan. Tuhan Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bahwa kita tidak perlu memikirkan apa itu makanan minuman, tapi justru memikirkan kerajaan Allah. Nah, dari sana semua berkat itu akan ditambah. Demikian juga nasihat Paulus dalam Filipi tersebut yang sudah kita baca, bahwa hendaklah dalam hidupmu kita menaruh pikiran perasaan yang sama seperti Kristus, untuk bisa menjadi berkat, punya nama di atas segala nama yang hanya Yesus Tuhan. Terutama kita, bagi kita adalah yang menjadi berkat saja bagi orang lain. Diperhatikan Bapa, diperhitungkan kerajaan surga, tidak lain dan tidak bukan adalah pengosongan, kerendahan hati. Dan justru tidak diperjuangkan apa itu pujian, apa itu pengakuan. Tapi pengakuan itu akan datang setelah kita melakukan hal itu dengan tulus, melakukan pekerjaan kita, pelayanan kita dengan baik, dengan benar. Maka kita akan menjadi berkat dan nama Tuhan dimuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat pujian yang sebelum firman tadi. Mari singer dan worship leader, saya akan masuk ke depan untuk membantu kita angkat pujian penyembahan bagi Tuhan. Di telapak tangan. Kristus yang ditekankan oleh Paulus ketika jemaat jatuh dalam dosa perpecahan, dosa kesombongan, dosa egoisme. Kami bersyukur saat ini Kau tegur kami, Kau teguhkan kami juga bahwa untuk menjadi berkat kami harus mengosongkan diri kami harus rendah hati. Kami tidak perlu memperjuangkan apa itu ketenaran, apa itu pengakuan.
tapi justru melakukannya. Tugas kami seperti Kristus dengan setia, dengan taat, bahkan rela sampai hidup kita bukan untuk kami sendiri. Kami juga bersyukur pada pagi hari ini diingatkan bahwa kami harus fokus pada tujuan hidup sebagai orang Kristen yang telah ditebus untuk terus bertumbuh seperti Kristus dan menjadi berkat. Bukan fokus pada berkat itu sendiri, tapi fokus pada tujuan. Terima kasih Tuhan, meskipun sebentar dan sederhana pengajaranmu saat ini, tetapi kami percaya bagi manusia umumnya sulit dilakukan, tetapi kami yang sudah berkaruniakan Roh Kudus, pasti kami dimampukan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan. Kami telah menaikkan sujud pujian pengagungan bagi nama-Mu, dan Kau hadir di tengah-tengah kami memberkati kami. Kau juga memberkati dengan firman-Mu Tuhan, supaya kami hidup seperti Kristus. Kami juga berterima kasih, bersyukur telah memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Saat ini kami menyerahkan keberadaan gereja ini dalam tangan kuasa-Mu, Bapak Gembala dan Ibu, seluruh keluarga dan staf pengurus dan seluruh jemaat-Mu. Tuhan lindungi, Tuhan berkati, Tuhan sertai dalam setiap pergumulan mereka, baik rumah tangga, kesehatan maupun ekonomi mereka. Kami percaya ketika kami mengandalkan Tuhan, ketika kami mempertaruhkan hidup kami kepada Tuhan, Tuhan pasti bekerja dengan luar biasa. Kami bersyukur dan berdoa saat ini buat pemerintah yang ada, biar Tuhan melindungi, meneguhkan pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Amin Ma'ruf Tuhan. Dan kami berdoa untuk para gubernur, para bupati, camat, lurah, RW, RT, bahkan dukuh, anggota dewan dari pusat sampai bawah, para hakim, para jaksa, pegawai negeri dan semua bisnismen, sekolah-sekolah perguruan tinggi. Tuhan berkati di masa pandemi ini, Tuhan lindungi, Tuhan berikan kekuatan kesehatan sehingga kami berkarya dan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Saat ini kami menyerahkan juga kota kami Yogyakarta, gubernur kami Sri Sultan. Kiranya Tuhan melindungi, kiranya Tuhan melingkupi dengan hadirat-Mu di tengah-tengah kota kami. Injil kerajaan diberitakan dengan mudah, orang dibukakan hatinya. Mereka yang kosong, yang haus, yang tidak punya tujuan hidup akan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, mari kita buka tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari kita pulang dengan membawa berkat dari Bapa, Putra Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera, sukacita bersama-sama dengan kita sampai Maranatha nanti.